Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pengolahan citra digital yang berjudul Klasifikasi Penyakit Septorial Lip Spot dan Early Blight pada Citra Daun Tomat menggunakan Key-Nearest Nickboard, Support Vector Machine, dan Random Forest. Adapun anggota kelompok 12 dengan saya sendiri Nadine Mufida, Muhammad Rizky Hisham, dan Niwayan Eka Aprilianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan gambaran umum program yang kami buat. Jadi, tanaman tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang rentan terhadap berbagai penyakit daun, terutama early blight dan septorial leaf spot. Kedua penyakit ini dapat menurunkan kualitas maupun hasil panen apabila tidak dideteksi sejak dini. Identifikasi secara manual membutuhkan pengalaman, memakan waktu, dan hasilnya bisa bersifat subjektif. Oleh karena itu, kami memanfaatkan pengolahan citra digital dan machine learning untuk membantu proses identifikasi penyakit secara lebih cepat, konsisten, dan otomatis. Program yang kami buat memiliki 4 tahapan utama. Pertama adalah processing, yaitu memperbaiki kualitas citra agar siap diproses. Kedua, ekstraksi fitur menggunakan GLCM untuk mengambil karakteristik tekstur daun. Ketiga, seleksi fitur, yaitu menghilangkan fitur yang saling berkorelasi agar model menjadi lebih efisien. Terakhir adalah tahap klasifikasi, menggunakan 3 algoritma yaitu KNN, SVM, dan Random Forest. Selanjutnya, penjelasan mengenai dataset dan processing akan disampaikan oleh teman saya yaitu Eka. Jadi dataset yang kami gunakan itu berasal dari folder train pada dataset daun tomat dengan totalnya itu 3000 citra. Dataset itu terdiri dari 3 kelas yaitu Early Blight, Septorial Leaf Spot, dan Healthy. Masing-masing sebanyak 1000 gambar sehingga distribusi datanya itu bisa seimbang. Terus seluruh citra juga dibaca menggunakan OpenCV sebagai citra berwarna sebelum memasuki proses pre-processing. Nah, sebelum dilakukan ekstraksi fitur, seluruh citra itu melewati tahap pre-processing untuk meningkatkan kualitas citra dan memperjelas tekstur daunnya. Nah, pada penelitian ini kami mencoba 3 pendekatan pre-processing yang berbeda untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil klasifikasi. Nah, kita masuk ke percobaan satu. Percobaan satu ini merupakan metode yang paling sederhana. Pertama, citra itu diubah menjadi grayscale, setelah itu dilakukan histogram ekualisasi, dan yang terakhir itu digunakan median filter 3x3 untuk mengurangi noise tanpa menghilangkan detail tekstur daun. Nah, pada percobaan kedua ini kami memisahkan area daun dari background menggunakan threshold pada channel saturation di ruang HSV. HSV dipilih karena nilai saturasinya itu lebih mudah membedakan warna daun dengan latar belakang dibandingkan RGB. Nah, setelah proses threshold dilakukan median filter untuk membersihkan noise, terus background kemudian dihapus sehingga hanya area daun yang diproses lebih lanjut, lalu hasil akhirnya dikonversi menjadi grayscale. Nah, percobaan 3 ini merupakan pendekatan yang paling kompleks ya. Jadi, ada 2 jalur. Jalur pertama itu menghasilkan outline daun menggunakan operasi gradient morfologi. Jalur kedua itu menghasilkan area daun sehat dengan menghilangkan bercak penyakit menggunakan threshold pada channel hijau. Nah, kedua hasil tersebut digabungkan sehingga citra akhir memiliki informasi bentuk daun sekaligus area daun yang sehat. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil analisis percobaan pertama kami. Sebelum masuk ke hasil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan alur processing yang kami gunakan di percobaan pertama. Di sini, tahap awal yang kami lakukan yaitu mengubah seluruh citra menjadi grayscale. Karena untuk menganalisis tekstur menggunakan GLCM nantinya, kami membutuhkan tingkat terang gelap dari citra tersebut. Misalnya, terlihat perbedaan tiap kelas. Early Blight dengan bercak gelap yang menyebar, Septoria dengan bintik-bintik kecil yang merata, dan Healthy dengan permukaan yang bersih tanpa bercak. Kemudian, tahap kedua, kami melakukan ekualisasi histogram untuk meningkatkan kontras citra sehingga tekstur permukaannya jadi jauh lebih tajam. Dari hasilnya, kontras citra memang meningkat, tetapi noise pada background jadi lebih berbintik dan ada beberapa citra yang hasilnya jadi lebih gelap dari yang seharusnya. Kemudian, di tahap ketiga, kami menerapkan median filter 3x3 untuk menghilangkan noise akibat ekualisasi tadi, tanpa membuat tepi citra jadi kabur. Jadi, hasilnya nanti tuh noise pada background berkurang, sementara bentuk daun bercak penyakit tetap terjaga dengan baik. Setelah itu, kami melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM.
lalu membandingkannya dengan 3 model klasifikasi. Model yang pertama di sini ada random forest, akurasi trainingnya itu sekitar 97%, tapi begitu dicoba ke data testing, akurasinya itu turun jadi 82%. Ini terjadi karena model ini sempat menghafal pola-pola yang ada di data training. Jadi begitu dia ketemu sama data yang baru, yang belum pernah dia lihat, dia jadi kesulitan untuk menyesuaikan. Kemudian model kedua di sini ada SPM. Di trainingnya itu, akurasi trainingnya itu 81%, dan di testingnya itu akurasinya itu 85%. Dia mengalami kenaikan. Artinya model ini tidak terlalu menghafal data, yang dimana ketika bertemu dengan data baru pun tetap bisa mengenalinya dengan baik. Kemudian model yang ketiga itu ada KNN. Akurasi trainingnya itu 86%, kemudian testingnya 85%. Jadi selisihnya itu hanya sedikit. Ini menunjukkan model dari KNN ini cukup konsisten. Kemudian conclusion matrixnya itu pada random forest, 0 ini kelasnya early, 1 ini kelasnya septoria, dan 2 ini kelasnya healthy. Nah, di random forest ini, kelas early black diprediksi benar sebanyak 189 kali, namun 26 kali salah ditebak sebagai septoria, dan 2 kali salah ditebak sebagai healthy. Kemudian, di kelas septoria sendiri, 38 kali salah ditebak sebagai early black, terus 145 kali benar, dan 14 kali salah ditebak sebagai healthy. Sementara di kelas healthy, 3 kali salah ditebak sebagai early black, 26 kali salah ditebak sebagai septoria, dan 157 kali benar diprediksi. Kemudian di conclusion matrix, early black benar sebanyak 182 kali, kemudian 34 kali salah ke septoria, 1 kali salah ke healthy. Septoria, 19 kali salah ditebak ke early black, 158 kali benar prediksi, 20 kali salah ke healthy. Kemudian di kelas healthy, tidak ada yang salah ke early black, 13 kali salah ke septoria, dan 173 kali benar prediksi di healthy. Kemudian di KNN conclusion matrix, pada early black benar 188 kali prediksi, kemudian 28 kali salah ke septoria, 1 kali salah ke healthy. Kemudian di kelas septoria, 25 kali salah ke early black, 154 kali benar prediksi, 18 kali salah ke healthy. Kemudian di healthy, 3 kali salah ke early black, 13 kali salah ke septoria, dan 170 kali benar prediksi. Selain itu, salah satu alasan kenapa ada beberapa data early black atau septoria yang malah diprediksi sebagai healthy adalah karena pada saat proses ekualisasi tadi, yang ini, beberapa citra hasilnya jadi lebih gelap dari seharusnya. Akibatnya itu, bercak penyakit yang seharusnya terlihat kontras dengan permukaan daun malah jadi kurang menonjol atau menyatu dengan latar yang gelap. Ini membuat fitur tekstur yang diambil dari citra tersebut jadi mirip dengan karakteristik dari daun healthy, sehingga model jadi salah memprediksinya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait dengan processing 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, di percobaan 2 ini kami coba pisahin daunnya dari background pakai saturasi warna di HSV. Soalnya warna daun itu biasanya kan lebih jenuh ya dibanding backgroundnya. Habis itu kami bersihin dikit pakai median filter biar noise-nya hilang. Baru deh backgroundnya kami hapus dan diubah ke grayscale. Intinya sih biar model itu nggak ke distract sama background. Fokus ke tekstur daunnya aja. Nah, setelah itu dari citra yang udah bersih ini kami ambil fitur teksturnya pakai GLCM. Terus kami seleksi lagi biar nggak ada fitur yang redundan. Akhirnya tersisa 4 fitur yang paling kepake ini. Oke. Setelah itu nah buat hasilnya random forest itu testingnya itu di sini 86,17%, tapi trainingnya jauh lebih tinggi. Oke, setelah itu SPM ada 83,50%. SPM ini paling stabil ya. Nah, setelah itu ada KNN. Nah, KNN di sini dapat 85,50%. Posisinya itu di tengah-tengah. Nah, oke, terus di confusion matrix ini di sini kesalahan paling banyak itu di kelas early black dan septoria left spot. Misalnya ini pada random forest nih ya, 21 data septoria justru terprediksi sebagai early black. Pola serupa juga muncul di SPM dan KNN. Nah, tapi kalau di kelas healthy ini jarang banget ketukar, soalnya jelas beda dia dari yang sakit. Nah, oke, saya lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait hasil analisis pada percobaan ketiga. Sebelum masuk ke hasil analisisnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan-tujuan dari penggunaan preprocessing yang kami lakukan pada percobaan ketiga ini. Nah, yang pertama itu kami melakukan konversi citra dari BJR ke RGB dan HSV. Tujuannya itu kami ingin melakukan threshold pada citra RGB dan HSV. Nah, setelah itu kami melakukan threshold pada citra HSV, yaitu pada channel saturation lebih dari 35. Tujuannya itu kami ingin mengambil citra daunnya saja. Jadi nanti hasil akhirnya itu citra daun yang utuh akan berwarna putih dan backgroundnya itu berwarna hitam.
Selanjutnya kami melakukan median filter terhadap citra hasil threshold tadi. Kami median filter gunanya untuk menghapus noise. Nah, setelah itu kami lakukan gradient morph untuk mengambil outline garis citra daun yang utuh. Nah, setelah itu kami di sisi lain kami melakukan threshold lagi pada citra RGB, yaitu pada channel hijau saja. Jadi tujuannya itu kami ingin mengambil gambar daunnya tanpa penyakitnya. Jadi daun yang berwarna hijau saja yang berwarna putih, yang akan berwarna putih, dan background serta penyakitnya itu akan berwarna hitam. Setelah itu kami melakukan median dari hasil threshold tadi untuk menghilangkan noise. Setelah itu kami masking dengan citra RGB. Setelah itu kami grayscale. Setelah kami grayscale, kami merge atau kami timpa dia dengan gradient morph yang tadi. Nah, hasil citranya itu akan menjadi seperti ini. Nah, di kelas early blight di sini kelihatan di sini ada outline hasil gradient morph-nya itu membentuk daun yang utuh. Terus di sini ada daunnya yang berwarna hijau tadi. Setelah itu ada penyakitnya. Di sini penyakit early blight ini kelihatan ya kalau dia itu bercak berwarna coklat, namun agak besar. Jadi bercak coklatnya itu lebih besar. Nah, di sini kelihatan kalau daunnya itu berlubang besar seperti ini. Nah, setelah itu di Septoria itu, pada kelas Septoria itu, di sini kelihatan kalau penyakit dari Septoria itu adalah berupa bercak bintik-bintik kecil-kecil berwarna coklat. Nah, pada hasil daun healthy-nya ini cukup bagus. Jadi dia ini bisa dibilang sempurna karena outline-nya itu utuh ya, outline-nya itu utuh. Terus habis itu nggak ada lubang-lubang di dalam outline tersebut. Tapi dari dataset ini tuh ada beberapa yang rusak karena di dalam dataset itu beberapa daun ada yang berwarna hijau dan ada bayangan-bayangan yang cukup mengganggu. Makanya di beberapa gambar itu hasilnya itu tidak sempurna, tidak sesuai yang kami harapkan. Nah, kita langsung aja masuk ke analisis hasilnya. Yang pertama itu di analisis random forest-nya. Di analisis random forest itu kami di trainingnya itu kami mendapatkan akurasi sebesar 98%. Namun di testingnya ini kami hanya mendapatkan 79%. Di sini tuh kelihatan dia itu turun karena penyakit Septoria di sini. Jadi rata-rata dia bisa menebak benar itu hanya sebesar 70% saja. Nah, selanjutnya di SVM ini, di klasifikasi SVM ini pada trainingnya itu kami mendapatkan 83%, akurasi 83%, dan di testingnya itu sebesar 81%. Ini cukup baik, namun terjadi penurunan di testingnya, sama karena pada kelas Septoria juga. Di sini ada penurunan nih, sebesar 65%, jadi rata-rata itu hanya 72%. Terus terakhir itu di KNN. Pada KNN ini di trainingnya itu kami mendapatkan akurasi sebesar 86%, sedangkan di testingnya ini menurun menjadi 79%. Penyebabnya juga sama di Septoria. Di Septoria di sini rata-rata dia mendapat benar tuh hanya 69%. Kita masuk ke confusion matrix-nya itu. Jadi di random forest, sebelumnya itu di 0 ini merupakan kelas dari early, 1 ini merupakan kelas dari Septoria, dan 2 ini merupakan kelas dari healthy. Nah, di kelas early ini dia berhasil menebak dirinya itu benar sebesar 178. Menebak dirinya adalah kelas Septoria sebesar 30, dan menebak dirinya adalah healthy sebesar 9. Terus selanjutnya di dataset Septoria dia berhasil menebak dirinya itu benar sebesar 128. Terus di healthy itu dia menebak dirinya itu benar sebesar 169. Begitu juga di SVM. Di SVM pada kelas early dia menebak dirinya benar 189. Terus di kelas Septoria dia menebak dirinya benar 128. Di kelas healthy dia menebak dirinya benar itu 173. Di KNN juga dia si early menebak dirinya benar itu 179. Si Septoria menebak dirinya benar itu 126, dan si healthy menebak dirinya itu benar di 170. Oke, jadi dari confusion matrix ini kelihatan ya kalau si early dan Septoria ini dia suka nebak salah. Dia nebak salah itu karena penyakit mereka itu hampir mirip. Terus kita lihat di sini sebenarnya hasilnya itu cukup bagus karena mereka berhasil menebak diri mereka itu dengan benar itu cukup banyak. Nah, kalau kita bandingkan dari random forest, SVM, dan KNN ini yang paling bagus akurasinya yaitu SVM. Sekian penjelasan hasil analisis pada percobaan 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Eka. Berikut hasil akurasi testing dari masing-masing algoritma pada ketiga percobaan pre-processing. Nah, oke. Berdasarkan hasil pengujian, Random Forest pada percobaan 2 meraih akurasi tertinggi yaitu 86,17%, menunjukkan masking saturasi efektif membuat model fokus ke tekstur daun. SVM terbaik di percobaan 1 sebesar 85,66%, dan KNN terbaik di percobaan 2 sebesar 85,50%. Dari sisi stabilitas SVM paling konsisten antara training dan testing, sementara Random Forest cenderung overfitting. Oke, jadi kesimpulannya, pre-processing terbukti berpengaruh besar terhadap performa klasifikasi masking pada percobaan 2 memberi hasil terbaik, terutama untuk Random
forest. Sebaliknya, preprocessing kompleks di percobaan 3 ini justru menurunkan performa semua model SVM tetap menjadi algoritma paling stabil. Nah, demikian presentasi kelompok kami mengenai klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan KNN, SVM, dan random forest. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.